Bersamaan dengan runtuhnya Dzurriyyah Rasulullah dari kelompok Balawi yang secara ilmiah bukan cucu Nabi, muncullah framing-framing tentang Wali Songo yang akhirnya menimbulkan keraguan-raguan. Berikut ini ceramah dari tokoh PBNU Gus Muwafik sekaligus menjawab keraguan-raguan tentang Wali Songo. Kita lihat videonya. Karena ini kan sedang ada pola yang dikenal dengan nama social engineering dan political engineering. Ada rekayasa sosial besar. Kalau kita mau nanam baru kan mesti dibalik dulu tanahnya, cangkul dibalik, singkal dibalik. Makanya sekarang ada yang Islam semua sama karena memang ada yang mau nanam baru, nggak apa-apa. Ini kan ada yang mau nanam baru. Setelah gagal nanam di Suriah, gagal nanam di Mesir, gagal nanam di Palestina, gagal nanam di Eropa, gagal nanam di Afghanistan, mau nanam ke sini. Cuman telat, sawahnya udah sawah kita. Kan mau nanam. Kita masih lengkap, mau masak, masih daging, masih apa ada. Yang sekarang kan rata-rata mau masak sudah nggak ada daging, nggak ada apa, karena dibid'ahkan semua. Jadi ibarat orang masak kan tinggal tulang. Maka kelompok yang masakannya tinggal tulang, lah ini kan micinnya aja yang digedein, biar baunya sedap. Lah ini kan mau kesini semua. Lah kesini berbicara tentang kekuatan Islam. Islam itu beginilah, Islam illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Kan semua sedang begitu. Islam kuat kalau ada jam'iyah. Kita sudah punya. Jam'iyah dengan imarah kita sudah punya dari PB sampai PC. Imarah bitta'ah kita sudah punya ketaatan. Walaupun Kiai Said disyiah-syiahkan, kita taat. Bitta'atin kita masih punya. La ta'ata illa fi ta'atillah. Ta'at itu hanya kepada Allah. Maka ini harus diruntuhkan, atasnya dulu makan tumpeng. Ketaatan kepada Allah dimakan dulu. Bahwa kita nggak taat karena ahlul bid'ah, ahlul taghut kan runtuh dari atas dulu gitu. Kita goyang. Nanti kalau ketaatan ini sudah dimakan, baru kemudian imarohnya diajar. Yai Master di liberal kan ini berapa puluh tahun masih saja sehat. Ini eranya kepemimpinan diajar. Karena masyarakat kalau sudah tanpa pemimpin, ini tanpa ketaatan. Nah kalau sudah tanpa pemimpin, tanpa ketaatan, jam'iyahnya diruntuhkan. Sehingga mereka bisa nanam jam'iyah baru. Kan itu aja teorinya. Itu namanya political engineering. Banser diolok-olok itu kuploknya Yai Wahab itu bukaan itu, ubel-ubelnya itu. Kuploknya pasti gambar Palu Arit katanya. Tahun segitu bulinya luar biasa. Tapi begitu 65 semua tahu bahwa NU tidak kemana-mana. Tapi demi apa? Demi bangsa dan negara. Lah sudah seperti itu. Itu citaannya, jadi citaan NU itu sudah citaan wilayah. Karena yang paling bertanggung jawab sekarang adalah NU mengatakan bahwa kami penerus para wali. Ini NU, jadi NU ini orang tua karena penerus para wali. Ndak usah kagetan yang begitu-begitu. Wong itu anak-anak baru belajar. Kan baru belajar, udah biarin aja nggak apa-apa, baru belajar. Namanya juga baru belajar ya, kita pahamilah. Walaupun keliru kafaro yukafiru kufron, nggak apa-apa. Orang biasa aja, kasihan. Nah Islam itu juga sudah barang jadi. Islam bukan sesuatu yang baru trial and error, sudah jadi. Sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah jadi. Terus ketemu. Kita nggak bisa bayangkan tukang modifikasi yang kalau nggak canggih mempertemukan mobil jadi sama mobil jadi itu susah. Kalau mobil mogok sama mesin jadi gampang. Ini barang jadi ketemu barang jadi. Makanya kita bersyukur yang datang ke sini itu kelasnya wali. Bukan kelasnya ulama biasa, wali yang datang itu. Yang konsultannya itu bukan, jadi dikatakan oleh Profesor
Nasaruddin Umam, yang konsultannya itu bukan semata-mata teks. Konsultannya itu barang gaib semua. Dia kan wali. Makanya disebut wali songo apa? Konsultannya wali. Wali itu siapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Wali semua. Makanya sistem kreasi di Indonesia itu out of the box. Keluar dari satu kelaziman yang ada. Tiba-tiba seorang alim datang ke sini disamakan sama kebu, itu kan nggak masuk akal. Karena namanya tiba-tiba kiai. Yang di situ ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Loh, ini ndak ada rumusnya. Kalau rumus kamus ndak berani. Kok bisa tiba-tiba wong tadi aja masih diperdebatkan tentang ukhuwah basyariyah sama ukhuwah insaniyah. Ini perdebatannya nggak ada. Siapa yang memperdebatkan kok tiba-tiba ulama jadi kiai? Sa'alim Kiai Said ya tetap aja kiai. Makanya dan dia bukan bahasa Arab. Nah makanya setelah itu rukun tiba, apalagi terjadi pernikahan antara si Pramodawardhani sama Panukuh, bergelar rakai pikatan jadi raja di kerajaan Buddha. Balaputra Dewa pulang ke Palembang udah beres, tidak ribut agama, Sriwijaya besar. Kawasan timur Sindok tidak ribut agama, semua besar, Singasari besar, Majapahit besar, sampai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah saling menjaga dari dulu. Makanya kalau ada banser jaga gereja nggak usah pusing. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Ini kan itu dari dulu sudah. Makanya kalau banser kemarin diolok-olok, sekarang yang olok-olok pusing mau olok-olok. Karena radikal kanan menyerang New Zealand, sekarang masjid New Zealand dijaga sama orang Nasrani. Yang sana dipuji-puji, yang sini diolok-olok. Emang orang aneh. Jadi ini sudah jadi semua. Mau berbicara kekuasaan lengkap. Di sini sudah ada raja, sudah ada hamba, sudah ada kawulo, sudah ada gusti. Cuman Islam kan nggak bisa masuk. Tawarannya apa? Ya sistem yang ada di dalam kaum muslimin yang egaliter, namanya musyarakah. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat. Lah kalau sudah musyarakah, masyarakat nggak ada raja, nggak ada hamba, harus saling setara. Nah yang punya konsep kesetaraan itu siapa kalau bukan Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hilangnya raja hamba dilebur menjadi ra'iyah. Dan kita pakai sekarang bahasa rakyat. Siapa yang bisa pakai itu seluruh dunia? Kayaknya nggak ada dunia Islam yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan ulama Indonesia. Lah itulah makanya waktu itu saya katakan sama Bapak Presiden, nggak ada kafir di Indonesia karena ra'iyah sudah. Kalau kafir ini kan menyerang, nah kalau rukun itu dhimmi. Nah kalau sudah hidup bersama saling bertanggung jawab, ya sudah ra'iyah. Cuman orang kadang belum sadar karena yang hamba masih boleh bilang ambo, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi masih boleh bilang abdi di Sunda, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya. Jadi nggak kerasa, loh itu wali kalau mengerjakan sesuatu nggak ada yang kerasa. Ro'iyah ngumpul pakai demokrasi. Sistemnya ada dalam Quran, wasyawirhum fil amri, maka kumpulnya ro'iyah namanya musyawarah. Kalau kumpul ya jangan menang-menangan sendiri, yang rukun, saling berbagi. Lah itu bahasa Al-Qur'annya kan majelis, tafassahu fil majalis, maka kedudukan musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin apa? Wasi'a kursiyyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Cuman karena yang mendesain ini semua adalah para wali, maka teritori yang terdesain dengan sistem ini disebut wilayah. Karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa-bahasa tadi bukan bahasa tongkrongan, tapi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang gak main-main. Loh kok bisa begitu? Wali kok. Sekali lagi, maka desain Indonesia itu desainnya para wali. Makanya hampir seluruh desain kita ini menggunakan desain para wali. Wali itu konsultannya Allah. Makanya ya rukun, bareng-bareng. Sekarang begitu orang tidak mengikuti desainnya para wali, pasti terlempar dari sistem kehidupan Nusantara. Pasti terlempar dan konslet. Apalagi yang tidak mengikuti wali. Apalagi yang dibilang sama Kiai Said orang berjenggot
Goblok itu. Itu kan karena Kiai Said waktu itu saya ingat ada Wali Songo disebut nggak ada. Yang menyebutnya jenggotnya panjang, maka disebut sama Kiai Said orang memang jenggotnya panjang goblok. Akhirnya dia bales, Kiai Said yang goblok, Wali Songo aja jenggoten kok. Pengikut Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Ini kan ini out of the box. Makanya kita nggak bisa. Maka siapapun hari ini yang masih menggunakan prinsip para wali, dan itu Nahdlatul Ulama, selagi masih menggunakan strategi para wali dalam wilayah, itu artinya akan ada kesamaan sistem. Ini nggak susah sebenarnya kalau dulu. Karena apa? Mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazarain. Seperti tanaman aja ya, jadi nanem gitu aja. Sawahnya orang ditanami ya biar nggak ribut, maka pakai bahasa yang ada. Allah pangeran, musola, langgar. Syekhun ustadun, kiai, tilmidun, muridun, murid. Akhirnya sama kayak sekarang kan. Kita masih menggunakan cara itu. Yang pertama datang aqua, sampai sekarang siapa apapun bentuknya aqua. Aquamu apa? Ades. Aquamu apa? Akunu. Kan biasa. Jadi di sini nggak ada hak paten apa, nggak ada paten istilah. Sanyomu apa? Sanyo kudap, biasa aja. Kalau di sana ribut, ini istilahnya mesti begini. Enggak, di sini biasa aja. Bahkan softtekmu apa? Enggak ada istilahnya. Ini kan persis kayak ibu-ibu nggak pernah mempersoalkan. Kalau bulan Lebaran seluruh bungkusnya kongwan, tapi isinya bisa rengginang, bisa apa saja. Nah, Indonesia itu begitu. Indonesia itu begitu. Jadi, nah sekarang yang berbicara tentang itu tinggal NU. Makanya NU kalau sudah berbicara wilayah, nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Yai Hashim kalau sudah berbicara wilayah, kerjasama dengan Jepang pun ditempuh. Dibully, pasti dibully. Wong kerjasama dengan penjajah datang. Tapi nggak ada yang nyangka, habis kerjasama. Tanggal 13-14 Hiroshima Nagasaki dihancurkan sama sekutu. Powerless, tidak ada kekuasaan. Karena tidak ada kekuasaan, maka masuknya Kiai Hashim ke Jepang, ke dalam Sumubu, menjadi embrio Dokuretsu Zumbi Tushakai, Dokuretsu Zumbi Inkai, yang difasilitasi oleh Tezimaeda, Panglima Perang Jepang yang ada di Indonesia. Baru orang mengatakan, oh bener. Begitu jadi Indonesia, semua rebutan. Ada yang menanamkan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. NU duluan menghapus itu. Makanya ada kelompok yang mengatakan negeri ini negeri tauhid. Maka ketika suku datang mereka berlepas tangan. Akan tetapi Kiai Hashim bertanggung jawab bikin resolusi jihad. Dan di Surabaya lah maka pertarungan itu ada. Karena yang lain dilepas. Kemudian kelompok ini masuk lagi. Membuat kekuatan baru lagi. Karena menganggap negeri ini negeri tauhid. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Wahab keluar dari Masyumi. Bulinya kayak apa waktu itu kalau kita ingat pasti. Tapi itu makanya kan sekarang banyak, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau saya jawab ya kembalilah. Karena kamu pernah pergi. Aku ini belum pernah kemana-mana. Aku belum kemana-mana, aku masih seperti yang dulu.